Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imanuddin Lutfi Syabani dengan NIM 240201039 dan rekan Saya Erik Alpareski dengan NIM 24020072. Saya Antusta Fauja dengan NIM 24020101038. Dan dengan saya sendiri, Arif Kurniawan dengan NIM 24020102225. Produksi dalam ekonomi Islam adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan maslahah atau kemaslahatan bagi manusia melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Produksi yang dilakukan harus secara halal dan thayyib atau baik, dan selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak merusak lingkungan, serta mengedepankan keadilan dan pemerataan untuk menghindari eksploitasi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai maslahah melalui prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, dengan hanya menghasilkan barang halal, bermanfaat, serta menghindari riba, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan. Konsep produk dalam Islam. Produk dalam Islam merupakan ibadah bila dilakukan dengan niat baik dan sesuai syariat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberi maslahat bagi masyarakat. Landasannya adalah tauhid, bekerja karena Allah. Yang kedua ada amanah, jujur dan bertanggung jawab. Ketiga ada keadilan, adil dalam hasil dan distribusi. Tujuan produk dalam Islam. Tujuan produk dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umat secara adil, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Produksi juga bertujuan mencegah penumpukan kekayaan pada segmentalitas orang, atau sesuai Quran Surat Al-Hasyr, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, agar aktivitas ekonomi tetap bernilai ibadah dan membawa maslahat. Tujuan produk konvensional: pemenuhan pemerintah pasar produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan pasar, menyesuaikan selera konsumen. Produk dibuat mengikuti tren dan keinginan konsumen agar laku di pasar. Peningkatan daya saing, tujuannya agar produk mampu bersaing melalui kualitas dan harga dan inovasi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, halal dan thayyib. Produk harus sesuai dengan syariat, halal dan bermanfaat. Itu thayyib, tidak berbahaya bagi manusia. Yang kedua, keadilan dalam distribusi hasil. Keuntungan dibagi secara adil, tidak merugikan pekerja, pemilik modal maupun konsumen. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Proses produksi harus menjaga kelestarian alam, tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Yang keempat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Pekerja diperlakukan manusiawi, diberi hak yang layak, tidak dipaksa atau dizalimi. Selanjutnya, faktor-faktor produksi dalam Islam. Yang pertama, tanah atau al-ard. Merupakan amanah dari Allah, harus dimanfaatkan secara produktif, bukan ditelantarkan. Kedua, tenaga kerja atau al-amal. Dihargai dan dilindungi karena kerja adalah ibadah yang punya nilai mulia. Yang ketiga, modal, harus itu mal. Diperbolehkan digunakan, tetapi harus bebas dari riba dan praktik haram. Keempat, kewirausahaan. Bentuk ijtihad untuk mengelola faktor produksi dengan inovasi dan penuh tanggung jawab sosial. Rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, regulasi dan intensif untuk produksi halal dan berkelanjutan. Yang kedua, sertifikasi dan pengawasan yang bermutu. Yang ketiga, dukungan pembiayaan syariah untuk UMKM. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan etika produksi Islam. Dan dengan terakhir kesimpulan, produksi dalam Islam merupakan integrasi antara ekonomi dan etika yang berbasis maqasid syariah, bukan semata profit, serta menuntut sinergi antara pelaku usaha,
regulator, dan akademisi. Untuk apa? Untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.